they committed a grave error. They acted wrongly, and its consequences will bring them misery. Ketegangan antara Iran dan Israel kini mencapai titik puncaknya. Kedua negara ini tak henti-hentinya melancarkan serangan balasan. Beberapa area penting di Israel sudah menjadi sasaran empuk pasukan Iran. Tidak ada lagi yang aman, baik di Tel Aviv maupun di Haifa. Ratusan apartemen dan kendaraan yang terparkir di distrik Ramat Gan dilaporkan mengalami kerusakan parah. Tak hanya itu, puluhan rudal serta ratusan drone menyerang kompleks militer Kiryat, yang dikenal sebagai Pentagonnya Israel di Tel Aviv. Lokasi strategis ini yang berada di sebelah utara Jalan Kaplan juga turut hancur akibat serangan tersebut. Sementara itu, Presiden Trump yang sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam konflik ini, kini sepertinya mengubah sikap. Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat mungkin akan segera bergabung dalam perang ini. Setelah sebelumnya menyerukan kepada rakyat Iran untuk mengungsi, Trump kembali membuat geger dengan unggahan di media sosial pada Selasa kemarin. Dalam unggahan tersebut, ia menyindir Khamenei dan menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Tidak tinggal diam, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memberi jawaban tegas. Ia menyatakan bahwa Iran tidak akan menyerah dan memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat benar-benar terlibat, akibatnya bisa sangat parah dan tak dapat diperbaiki. Khamenei juga menyoroti bahwa serangan Israel dimulai pada saat yang sangat sensitif, yakni ketika Iran sedang terlibat dalam pembicaraan nuklir yang sangat penting dengan Amerika Serikat. Pada malam yang sama, melalui akun media sosial resminya, Ayatollah Khamenei menegaskan bahwa Iran akan memberi balasan keras terhadap Zionis Israel. Ia tidak akan tinggal diam atas setiap serangan yang dilakukan terhadap negara dan rakyatnya. Dalam pernyataannya, Khamenei tidak hanya melontarkan ancaman, tetapi juga membagikan gambar apokaliptik yang menggambarkan kota kuno yang dihujani api, sementara seorang sosok bersenjata pedang menerobos gerbang. Pernyataan keras dari pemimpin tertinggi Iran ini kemudian disiarkan luas oleh televisi pemerintah Iran yang menambahkan bahwa dunia akan dikejutkan dengan sesuatu yang akan dikenang sepanjang sejarah. Kejutan besar yang dimaksud Iran langsung memicu tanda tanya di kalangan publik. Banyak yang mulai cemas karena ada kemungkinan besar Iran akan menggunakan senjata nuklirnya dalam konfrontasi ini dengan Israel sebagai target utamanya. Dalam perkembangan terbaru, Iran melancarkan serangan dahsyat menggunakan puluhan rudal balistik yang menghantam kilang minyak utama di Haifa. Kilang Bazan yang telah lama menjadi sasaran potensial kini mengalami kerusakan signifikan. Perwakilan dari perusahaan yang mengelola fasilitas ini menyebutkan bahwa serangan tersebut merusak jaringan pipa dan saluran transmisi yang menghubungkan berbagai fasilitas dalam kompleks industri Haifa. Menurut laporan harian Israel, Haaretz, serangan tersebut terjadi sebelum fajar dan mengakibatkan kematian 3 karyawan perusahaan. Serangan ini juga memicu kebakaran hebat yang menghanguskan sebagian besar kompleks strategis tersebut. Api membakar dengan ganas dan tim pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk menanggulangi api yang sulit dipadamkan. Fasilitas ini, yang terkenal dengan menara pendingin raksasanya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Teluk Haifa yang padat penduduk. Karena peranannya yang sangat vital, kilang ini sudah bertahun-tahun menjadi incaran musuh-musuh Israel. Pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi terhadap dampak dari serangan rudal tersebut terhadap operasi mereka di kilang minyak terbesar di Israel, serta mengkaji potensi kerugian finansial yang akan timbul akibat insiden ini. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai kapan fasilitas yang rusak ini bisa kembali beroperasi secara maksimal. Pada hari Minggu, Institut Weizmann di Rehovot mengungkapkan bahwa beberapa bangunan di kampusnya mengalami kerusakan parah akibat serangan rudal dari Iran. Salah satu bangunan yang terdampak parah mengalami kebakaran besar yang terus berkobar, sulit dipadamkan, dan berlangsung berjam-jam setelah serangan tersebut. Menurut laporan The New York Times, salah satu bangunan yang rusak dilaporkan menyimpan laboratorium penting. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Iran kembali melancarkan serangan mematikan terhadap sejumlah fasilitas vital di Israel.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal berpemandu presisi yang menargetkan dua pusat intelijen Israel yang paling sensitif, yakni Direktorat Intelijen Militer Aman dan markas besar Mossad. Pada dini hari, pasukan Dirgantara IRGC meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai operasi efektif. Operasi ini dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang sangat canggih dan berlapis-lapis. Menurut klaim pihak Teheran, serangan ini memang sengaja menargetkan inti lembaga intelijen Israel, termasuk markas besar Aman di Tel Aviv dan sebuah fasilitas di dekat Herzliya. Fasilitas tersebut selama ini dicurigai sebagai pusat perencanaan sejumlah aksi penting, termasuk pembunuhan tokoh-tokoh seperti Ismail Haniyeh, Hasan Nasrallah, dan berbagai operasi luar negeri lainnya yang dikoordinasikan oleh Mossad. Meskipun pejabat pertahanan Israel berusaha untuk meredakan situasi dan mengecilkan dampak serangan tersebut, rekaman singkat yang tersebar di media menunjukkan bukti yang mengejutkan. Rekaman tersebut memperlihatkan bahwa rudal Iran menghantam dengan keras area yang sesuai dengan lokasi kompleks Aman dan Mossad di Herzliya, yang terkenal dengan sistem pengamanan yang ketat. Menurut analisis dari sejumlah intelijen regional yang dirangkum oleh outlet pers Ibrani, ada kemungkinan besar bahwa infrastruktur cadangan rahasia yang terhubung dengan unit 8200, divisi yang berfokus pada intelijen sinyal dan perang cyber utama Israel, telah mengalami kerusakan parah atau bahkan hancur akibat serangan ini. Direktorat Intelijen Militer Aman, yang sejak lama menjadi salah satu pilar utama dalam sistem intelijen militer Israel, terkenal dengan fungsi pentingnya. Aman adalah badan intelijen paling maju dalam hal teknologi serta terintegrasi dengan operasi militer di dunia. Didirikan pada tahun 1950, tugas Aman mencakup pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi strategis, sekaligus menjadi penghubung utama dalam aliran informasi untuk operasi pertahanan Israel, perencanaan jangka panjang, serta analisis ancaman regional. Dengan hancurnya fasilitas-fasilitas militer yang vital ini menunjukkan bahwa Iran siap mengambil risiko besar dalam serangan-serangannya yang semakin tepat sasaran, semakin jauh jangkauannya, dan semakin strategis. Walaupun pejabat dari Kementerian Pertahanan Israel serta juru bicara IDF tampak berhati-hati dalam mengonfirmasi kerusakan secara langsung, dampak geopolitik dan militer dari serangan ini telah mulai terasa dan bergema di seluruh kawasan. Seiring dengan banyaknya rudal Iran yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, pemerintah Israel mulai berupaya menutup-nutupi besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Langkah pertama yang diambil adalah melarang media serta warga sipil untuk menyebarluaskan dokumentasi visual dari lokasi-lokasi yang terdampak. Tak hanya itu, stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung serangan-serangan Iran terhadap Israel juga dikenakan larangan keras. Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Israel segera memicu spekulasi luas bahwa serangan dari Iran mungkin jauh lebih menghancurkan daripada yang telah diumumkan secara resmi. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang berasal dari sayap kanan radikal, langsung mengeluarkan larangan keras terhadap media. Ia memerintahkan polisi dan badan intelijen dalam negeri Shin Bet untuk menangkap siapapun yang mencoba merekam atau membagikan informasi mengenai lokasi-lokasi yang terkena serangan rudal Iran. Dalam wawancaranya dengan Times of Israel, Ben-Gvir menegaskan bahwa siaran langsung yang menampilkan lokasi tepat jatuhnya rudal di Israel dapat membahayakan keamanan negara. Saya kira siapapun yang melakukannya akan diperlakukan sebagai ancaman terhadap keamanan negara, ujarnya. Taktik ini bukan hal baru bagi Israel. Sejak lama, negara ini dikenal sering menutup informasi sepenuhnya untuk menghindari pandangan publik yang dapat menguntungkan lawan mereka. Meski begitu, meskipun Israel berusaha sekuat tenaga menjaga kerahasiaan informasi penting, kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut sudah lebih dulu tersebar luas.